Bu Hana, setelah kemudian FDR ditemukan, tadi Ibu sudah terangkan data-data apa saja yang bisa kita dapatkan dari FDR tersebut. Proses selanjutnya Ibu, proses pengunduhan, sudah tersediakah mesin untuk mengunduhnya di sini atau harus dibawa ke tempat lain? Oke, KNKT sudah memiliki laboratoriumnya untuk mengunduh FDR dan CVR, dan kita juga sudah punya analisisnya di sini. Dulu sempat mengirimkan beberapa orang untuk berlatih di NTSB, kemudian proses pengunduhan itu tidak terlalu lama, hanya beberapa jam saja kalau masih bagus ya, itu hanya beberapa jam saja. Tetapi untuk proses pencocokan kemudian nanti dibaca, karena yang keluar dari data FDR itu yang diunduh itu coding. Jadi bukan data dalam artian ini ada koordinat dan sebagainya, tapi dalam bentuk angka-angka. Nah itu yang harus dianalisis oleh analisnya. Nah kemudian baru dibahas oleh tim investigator yang lain, kemudian nanti kalau sudah ketemu lagi yang CVR-nya baru bisa dicocokkan. Baik, dengan kondisi seperti ini CVR terpisah, tidak ada beaconnya juga, terpisah dari beaconnya, ada kesulitan apa Bu kira-kira kemudian dalam menemukan CVR tersebut? Nah karena ini beaconnya sudah terpisah dari CVR-nya, mungkin agak kesulitan ya, tapi mudah-mudahan dia jatuhnya tidak begitu terlalu jauh dari beaconnya ya. Karena kalau FDR-nya tadi ditemukan tidak terlalu jauh dengan beaconnya, berarti ya kita berharap saja bahwa CVR-nya juga tercecer di dekat-dekat situ juga. Kita harapkan bersama Iya, Ibu kita harapkan bisa begitu. segera mendapatkan CVR ini untuk bisa menjadi bahan kecocokan ataupun kelengkapan. Kemudian setelah itu Ibu, setelah diunduh tidak memakan waktu 2-5 hari begitu ya Ibu ya, dalam beberapa jam saja, tapi bentuk coding, baru setelah itu kemudian untuk membaca coding itu baru yang memakan waktu lebih lama. Baik, kemudian setelah itu tahapan berikutnya Bu, adakah kemudian pihak dari Boeing-nya juga akan didatangkan ke sini untuk bersama-sama melihat apa yang sebenarnya terjadi? Iya, karena di dalam aturan ICAO Convention sendiri, aneksesnya diatur bahwa untuk tim investigasi itu biasanya kita mengundang pihak-pihak yang memang terkait langsung dengan kecelakaan ini. Jadi kalau misalnya ada penumpang yang warga negara asing, ya kita juga akan memanggil perwakilan mereka yang bisa kita undang sebagai investigator juga, tim gitu ya, tim investigator kita. Kemudian dalam hal ini karena ini Boeing adalah buatan Amerika, jadi NTSB yang kita undang untuk menjadi partner di dalam tim investigator kita. Baik, kita juga masih melihat di layar kaca, Anda tadi sudah bisa saksikan proses evakuasi dari FDR, Flight Data Recorder, kemudian juga proses penyerahannya, seperti inilah penampakannya, begitu Ibu Hana. FDR tadi yang sudah terlepas dari penutupnya yang sempat diceritakan juga oleh Ibu Hana bahwa memang cukup keras sekali sepertinya benturannya sehingga terlepas keluar ataupun juga tercecer dari black box, bahkan terpisah dengan cockpit voice recorder, bahkan juga FDR ini ada pecahannya ataupun ada puingnya, termasuk yang pertama ditemukan adalah underwater acoustic beacon. Baik, ini adalah para tim gabungan yang sudah melakukan penyelaman untuk bisa menemukan FDR ini, dan tugas berikutnya adalah mencari CVR ataupun cockpit voice recorder untuk bisa dicocokkan datanya antara CVR dengan FDR, termasuk juga untuk bisa mendapatkan penyebab dari jatuhnya pesawat Sriwijaya SC182. Pak Cepi Hakim, tadi sudah sempat menyinggung Pak Cepi dengan dianalisanya FDR ini, termasuk nanti jika sudah ditemukan CVR, diharapkan bisa ada titik terang penyebab jatuhnya pesawat, sehingga kemudian KNKT bisa memberikan rekomendasi sehingga tidak terulang lagi ke depannya. Dari Pak Cepi sendiri mungkin ada masukan untuk bisa langkah-langkah ini bisa berjalan dengan baik. Karena selama ini juga KNKT sepertinya memberikan rekomendasi, memang iya, tapi untuk pelaksanaannya, pengawasannya, nah itu juga yang masih tanda tanya. Pak Cepi silakan. Ya, diharapkan KNKT nanti bisa menghasilkan satu kesimpulan dalam final resultnya penyebab kecelakaan. Ya, apa saja yang berkontribusi sehingga kecelakaan ini terjadi. Biasanya diikuti dengan rekomendasi. Nah, kuncinya justru adalah tindak lanjut dari final result KNKT ini. Yang pertama, pasti sangat diharapkan rekomendasi yang keluar dari final result ini harus ditindaklanjuti. Akan tetapi
pengalaman beberapa hasil dari rekomendasi ini tidak tuntas ya. Itu satu hal. Kemudian yang diharapkan lagi sebenarnya adalah ada corrective action dalam pengertian tindak lanjut dari final result KNKT. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 sudah disebutkan bahwa ada satu kebutuhan membentuk yang namanya majelis profesi. Kalau di kelautan dikenal sebagai mahkamah pelayaran. Jadi dari hasil KNKT itu diserahkan kepada otoritas penerbangan, ya, ada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau Kementerian Perhubungan. Dari hasil itu harus ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya itu yang menangani majelis profesi. Ekstrimnya ada sanksi dari temuan-temuan itu. Apa sebenarnya yang terabaikan? Apa sebenarnya yang terjadi? Misalnya ada keterledoran. Apa sebenarnya? Jadi beberapa banyak langkah-langkah yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan itu harus ditindaklanjuti. Apabila tidak, maka akan sulit kita untuk bisa mencegah terulangnya kembali kecelakaan pesawat terbang, terutama dengan penyebab yang sama. Jadi hal-hal seperti ini harus dipikirkan. Karena di dalam penerbangan itu dibutuhkan 3 hal yang sangat mutlak ya. Di dalam dunia penerbangan terutama di environment yang teknologis sifatnya, itu dibutuhkan self-disiplin yang tinggi. Self-disiplin yang tinggi ini tidak mungkin tercapai apabila tidak ada continuous close monitoring, ya, pengawasan ketat yang terus-menerus. Dan ini juga tidak banyak berguna apabila tidak ada law enforcement atau tindakan dengan efek jera apabila terjadi pelanggaran. Nah, ketiga hal ini harus balance. Apabila ini ada terjadi sesuatu yang agak kurang dari salah satu dari ketiganya ini, sebenarnya kita membuka pintu peluang potensi terjadinya kecelakaan. Itu sebabnya di seluruh dunia, semua NTSB, KNKT itu memang harus berkomunikasi. Dalam pengertian kecelakaan ini itu secara global itu harus diketahui oleh para otoritas penerbangan, terutama yang menggunakan jenis pesawat yang sama. Kenapa? Karena kita ingin menyelamatkan nyawa umat manusia yang pengguna dari air transportation system di dunia ini, global air transportation system. Kalau kita berbicara tentang National Air Transportation System atau perhubungan udara atau penerbangan sipil komersial di Indonesia, dia itu merupakan subsistem dari global system, subsistem dari global air transportation system di bawah pengelolaan ICAO. Itu sebabnya maka semua negara itu harus memiliki satu otoritas penerbangan nasional yang bertanggung jawab terhadap operasional penerbangan, dan ada satu lembaga yang bertanggung jawab melakukan investigasi apabila terjadi kecelakaan. Dan itu harus dipublikasikan. Dan saya percaya mekanisme yang biasa dilakukan adalah segera setelah mendapatkan data awal, biasanya KNKT mengumumkan ya ke publik preliminary result dari penyelidikan, dari investigasi ini. Dan nanti pertengahan atau kalau tidak ada yang begitu penting, setelah final result juga itu akan diumumkan. Pengumuman ini tentunya akan dikirim ke semua instansi yang berkepentingan dalam hal aviation safety. Tidak hanya di Indonesia, tapi dia juga menyangkut ini karena pesawat pabrik Boeing pasti dia juga dikirim ke Boeing, dikirim ke ICAO, dikirim ke otoritas penerbangan lainnya. Dan saya yakin juga dalam kecelakaan seperti ini Boeing pasti terlibat. Saya juga sudah menerima tembusan surat dari Boeing tentang respon mereka terhadap terjadinya kecelakaan buatan pabrik mereka ini. Jadi sekali lagi dalam hal ini kita berharap nanti data penerbangan, rekaman data penerbangan dan rekaman data dari suara di kokpit itu bisa dibaca. Ini sangat teknis sekali ya, itu Bu Hana yang jago bacanya. Tetapi hasil dari ini masih memerlukan analisis lebih lanjut dengan para pakarnya. Karena manuver-manuver yang terrecord dalam data itu perlu dianalisis. Kenapa sampai terjadi seperti ini tanpa terjadi? Itu diperlukan juga pilot senior untuk diundang untuk mendiskusikan hal-hal seperti ini. Juga para teknisi yang berpengalaman juga diperlukan juga informasinya apabila ada data-data flight data itu yang menunjukkan instrumen-instrumen di flight instrument dan engine instrument, instrumen yang menunjukkan data-data mesin, itu juga harus bisa dianalisis dengan tuntas
supaya kesimpulan yang akan dicantumkan dalam final result nanti benar-benar satu kesimpulan yang bisa menjadikan pedoman untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang dengan penyebab yang sama di kemudian hari. Jadi saya kira itu secara garis besarnya. Baik, terakhir mungkin Bu Hana sebagai penutup. Ya, saya sepakat dengan Pak Cepi Hakim bahwa memang corrective action ini memang harus ditindaklanjuti dan dikawal ya. Karena kalau melihat jarak dari 2018 kemudian 2021 terjadi lagi dengan hampir sama, saya pikir memang berarti pengawasan dan tindakan korektif kemudian tindak lanjut dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh KNKT ini tidak berlanjut atau tidak benar-benar diterapkan. Betul. Nah, ini sangat membuat nilai penerbangan kita buruk kalau kita tidak mau mengubah kinerja kita, terutama untuk masalah keselamatan itu sendiri. Baik, Bu Hana terima kasih sudah datang dan juga sudah berbagi informasi dengan kami. Kita akan terus tunggu Ibu bagaimana proses berikutnya termasuk juga untuk bisa menemukan cockpit voice recorder. Pak Cepi Hakim terima kasih Pak sudah menyediakan waktunya dan juga memberikan informasi dan juga pandangannya kepada kami. Selamat malam Pak, selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Apakah Pak Indonesia Malam sesaat lagi akan kembali dengan kabar terbaru mengenai longsor yang terjadi di Sumedang pada akhir pekan lalu. Sesaat lagi.